Jangan salah arti. Jangan kecilnya, tapi khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel Jinjang Indonesia dalam acara Gosip kesehatan. Oke, ini podcast kedua bro. Kedua bro. Ya, setelah minggu lalu di podcast perdana kita telah membahas tentang cara penanganan cedera olahraga. Buat teman-teman yang belum sempat nonton, boleh klik link di atas. Apa kabar ini bro? Alhamdulillah baik bro. Masih bersama kita Rahman. Kemarin kesibukan hari ini bro? Kemarin sempat sini bro, sibuk di ini, masih berjuang untuk kemaslahatan umat. Masih berkutat dengan COVID itu, apalagi sekarang sudah zamannya vaksin. Sudah masuk di ranah vaksinasi. Tapi tetap 3M-nya jangan dilupakan. Tetap 3M, menjaga jarak, pakai masker dan hand sanitizer. Ada juga meskipun kecil. Untuk pribadi. Jangan salah arti. Jangan lihat kecilnya, tapi khasiatnya. Jadi tetap diimbau ya buat masyarakat yang nanti pada saat jadwalnya nanti ikut vaksinasi. Entah itu di gelombang kedua atau bukan gelombang kedua. Gelombang ketiga, empat kayak itu. Karena gelombang pertama itu kesehatan, kedua pelayanan publik, yang ketiga mungkin masyarakat. Sekitar bulan 5 ya berapa ya? Prediksi sekitar itu ya? Iya, sekitar itu. Himbauannya Bang untuk masyarakat? Ya, supaya tidak percaya hoax tentang masalah vaksin kan? Iya. Karena sudah ada buktinya, kita ini kan sudah vaksin kan? Sudah vaksin, sudah lengkap. Karena masih sudah 2 dosis. Aman, alhamdulillah aman. Dan halal sudah ditetapkan oleh MUI. Betul sekali. Jadi kepada masyarakat yang nanti dapat jadwal untuk vaksinasi, ayo datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan kesehatan. Betul sekali. Apalagi ini Bang gratis. Gratis. Mulai dari swab gratis. Kemudian vaksin gratis. Sebenarnya ini sudah yang terbaik dari pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Kemaslahatan kita bersama. Karena tidak ada pemerintah yang mau melihat warga negaranya hancur kan. Hancur, betul sekali. Pasti selalu ingin yang terbaik. Ya, betul sekali. Oke, di sesi gogos kita kedua ini kita akan membahas tentang DBD, demam berdarah. Apalagi sekarang kan lagi musim hujan. Ini sekarang belum puncaknya sudah hampir tiap hari katakan hujan ya kan. Sekarang musim hujan, pakaian juga tidak kering, pakai kantor ya kan? bau. Karena saya sekarang ini lagi kedinginan. Aduh, luar biasa. Kedinginan oleh cinta. Luar biasa sekali karena LDR. Aduh. Jangan. Istri saya nonton itu. Oke. Sabar. Tentukan jadwal saja. Oke bro. Hal pertama yang harus kita ketahui dulu kan tentang demam berdarah ini. Karena ada ibarat kata yang mengatakan bahwa setiap pertempuran harus tahu dulu musuhnya. Kelemahan musuhnya supaya bisa kita hancurkan. Kita bisa lawan. Iya, meskipun dengan alat seadanya. Iya. Tapi kalau kita sudah tahu kelemahannya, semua akan tumbang. dulu pernah pahlawan kita kan cuma pakai bambu runcing. Sedangkan lawannya Belanda pakai senjata otomatis kalah dia. Iya, karena tekniknya yang benar kan. Strategisnya benar. Nah, tentang demam berdarah ini bro, saya pernah baca bahwa di dunia dalam hal ini Badan Kesehatan Dunia WHO pernah katanya menobatkan Indonesia pada tahun 1968 hingga tahun 2010. Indonesia katanya paling tertinggi di Asia Tenggara. Ini prestasi atau ya bisa dikatakan prestasi bro, juara satu tapi dalam hal penyakit penyakit. Aduh. Artinya kita bangga dengan sesuatu yang positif, tapi karena ini penyakit jadi ya nggak bisa dibanggakan. Ya, mengenai kita kembali ke DBD tadi bro. Harus tahu musuhnya. Masyarakat juga harus tahu ini sebenarnya Bang, di
DBD ini masuk di Indonesia dikenal sejak tahun 1968. 68. Iya, di kota-kota besar sebenarnya, Bang. Dari Jakarta, kemudian dari Surabaya, sehingga seluruh Indonesia termasuk sampai sini. Sampai sini tempat podcastnya Gogos. Waduh, jadi sudah lama tahun 1998. Iya, saya belum lahir sebenarnya. Saya mau katakan saya belum lahir. Kita belum lahir semua. Iya. Ratu juga belum lahir. Sudah berapa tahun? 50-an ya? Abad kayaknya, Bang. 68 ya, baru-baru Indonesia merdeka. Iya. Ini bro, anggapannya di masyarakat itu kan, saya pernah sering dengar di bawah-bawah masyarakat itu katanya, demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk katanya. Apakah benar tanggapan itu? Sebenarnya itu ini Bang, persepsi masyarakat sebenarnya itu beda-beda, tapi kita kan perlu kita luruskan bersama bahwa DBD ini sebenarnya bukan disebabkan oleh nyamuk, tapi nyamuk itu yang membawa virus. Nyamuk yang membawa virus. Bukan nyamuknya yang gigit langsung demam berdarah. Tidak selamanya nyamuk yang menggigit itu langsung demam berdarah, Bang. Tidak. Yang ada virusnya juga saja ya. Iya, yang ada virusnya saja. Karena kita tahu bersama ciri-ciri nyamuknya ini dapat dibedakan berbagai bentuknya, Bang. Mulai dari coraknya, warnanya, kemudian dengan bentuk tubuhnya. Kalau khusus untuk demam berdarah, ciri khasnya ya itu. Kali pertama dulu. Satu itu. Ukurannya sebenarnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Ada yang bilang ini kadang-kadang ada yang tangkap nyamuknya besar. Ini untuk DBD. Padahal bukan. Ya, ciri-cirinya itu di sekitar kita. Ada warnanya yang belang-belang itu, Bang. Belang-belang kayak zebra. Saya curiga sepupuan dengan zebra. Tidak juga. Kalau zebra tidak menusuk tapi memakan. Atau mungkin saja dia sering nongkrong di lampu lalu lintas. Itu zebra cross. Jadi kakinya nempel itu di cat. Lain lagi ceritanya. Berarti di situ ciri pertama itu satu. Iya. Belang-belang di bagian kaki dan badannya. Kemudian itu Bang ini yang sering itu membawa virus sebenarnya yang betina. Yang betina. Berarti yang gigit kita ini yang menyebabkan demam berdarah itu betina. Betina sebenarnya yang membawa DBD karena virus itu. Karena betina itu membutuhkan plasma darah untuk bertelur sebenarnya. Jadi memang jahat itu. Jangan dong. Sebenarnya yang jahat itu nyamuk betinanya. Bukan kalau dalam artian betina saja ya, banyak Bang sebenarnya. Kita banyak pemikiran asumsinya orang tentang betina itu apa. Tapi kalau kita fokus pada satu kata, sebenarnya ada iklan lewat. Berarti yang menggigit nyamuk yang menjadi media penularan itu adalah betina. Karena dia menggigit kita yang membutuhkan darah. Itu yang menyebabkan yang menyebarkan virus karena dia membutuhkan darah untuk bertelur sebenarnya. Jadi sedangkan nyamuk jantan sebenarnya tidak Bang, tidak menggigit, tidak menyebabkan virus juga. Karena dia kan cuma butuh glukosa katanya. Iya, glukosa untuk proses hidupnya. Tapi itu pun yang betinanya belum tentu dia punya virus dalam tubuhnya. Belum tentu. Karena saya pernah baca begini. Virus itu misalnya kan di nyamuk menggigit satu orang, ya kan? Masuk ke lambungnya apa ya? Perut nyamuk. Baru pindah menyebar ke mulut nyamuk antara 7 sampai 14 hari ya. 7 sampai 14 hari, betul sekali. Di situ inkubasi pada saat menggigit orang lain bisa menyebarkan virus tentang ke situ. Iya. Berarti yang kedua, bro, masalah senang berada di air yang bersih ya. Iya. Apalagi kan musim hujan Bang, di sekitar kita kadang-kadang ada tempat ini kaleng, apalagi kalau di kampung-kampung tempat wadah untuk minum sapi itu, tempat wadah untuk minum burung, kadang-kadang kan itu bisa berkembang biak nyamuk-nyamuk itu. Dan sebenarnya nyamuk ini berasal dari ini Bang, dari benua Afrika. Cuma mereka koloni terbang dari berkembang biak, terbang ke sini, berkembang biak lagi, terbang lagi, anaknya ke sana sampai lah Indonesia. Saya jadi heran, dia tuh terbangnya ke sini seberapa lama itu? Itu sih atau mungkin manusia, peraturan manusia. Jarak jauh, iya bisa jadi. Jarak jauh tempuhnya saja nyamuk itu 400 meter. 400 meter? Iya. Nyamuk dewasa bisa terbang dari sana, berarti 4 kali lapangan bola. 4 lapangan bola bisa terbang, wah luar biasa. Jadi kalau ada kasus di sini,
kemungkinan besar berbahaya kan para terkena. Sekitarnya itu pasti bisa kemungkinan terkena juga. Nah, kembali lagi tadi masalah cirinya bro. Tadi kan ukuran dan warna tubuh nyamuknya belang-belang. Iya. Yang kedua senang berada di air bersih. Iya, betul. Berarti saya juga pernah baca katanya itu nyamuk Aedes aegypti dia tidak suka dengan air yang bersentuhan langsung dengan tanah. Nah, makanya dia lebih suka ke tempat-tempat yang plastik, cat, tempat makan sapi. Iya. Di sumur itu mereka tidak suka karena bersentuhan langsung dengan tanah. Betul sekali. Yang mempunyai wadah lah bang, mempunyai wadah tapi tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Itu yang paling banyak itu di ini yang rambu-rambu apa namanya bambu yang biasa kalau orang menjelang 7 Agustus kan ada biasa itu bambu dulu di kampung kan. Nah, biasa kalau hujan nampung tinggal di situ seluruh. Ketiga bro. Ketiga katanya apa ya? Menggigit katanya aktif di pagi dan sore hari katanya betul gigit. Sekali. Tapi dia tidak sembarang aktif di pagi dan sore hari. Di siang dia tidur. Cuma butuh istirahat. Bukan hanya manusia yang butuh istirahat. Nyamuk juga butuh istirahat karena dia ternyata cuma pagi dan sore. Tapi ciri khas lain dari nyamuk Aedes aegypti adalah waktu gigitannya. Katanya itu aktif menggigit mencari maksa itu di pagi hari sekitar 2 jam setelah matahari terbit. Iya betul sekali. Berarti jam 7:89 ya? 9 iya. Wah, enak. Sesuai jam kantor bang sebenarnya. Iya. Jadi, pulang kantor diserang lagi. Berarti memang berbahaya kalau misalnya kita tidur sekitar jam itu. Selain pagi juga sore hari katanya bro. Beberapa jam sebelum matahari terbenam. Iya. Ini kadang-kadang juga ini bang. Apa namanya? Di sore hari tuh tidur terasa nyenyak apalagi kalau pulang dari kantor capek dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang tidak terasa itu maghrib. Nah, itulah situ paling berisiko. Apalagi yang seperti tadi apa namanya banyak tempat-tempat yang bisa bertelur. Tidur di sore hari tambah lagi di situ. Iya. Koloninya banyak di situ. Yang perlu juga ekspres banyak bang ini yang ternak ikan ini. Salah satu pencegahan. Berarti sering hobi bisa untuk mencegah penyebaran apa namanya nyamuk semakin lebih banyak. Iya, kan? Betul. Sebenarnya apa sih ikan pemakan nyamuk itu apakah? Apa ya? Sebenarnya kalau di ikan lele, ikan koi. Tidak. Sebenarnya semua ikan sebenarnya bisa makan itu. Semua rata-rata makan jentik ya. Jentiknya itu dia makan sebenarnya. Apalagi kalau ikan yang berkumis. Lele. Dia apa nih? Dia bisa makan sejak masih apa namanya? Bentuk cacing-cacingnya banyak. Larvanya. Berarti tadi berarti ciri khas dari nyamuk Aedes aegypti itu satu ukuran dan warna tubuh nyamuk. Iya. Kemudian yang kedua senang berada di air bersih dan ketiga aktif menggigit pagi dan sore. Ya tidak semuanya itu bang sebenarnya manusia juga butuh air bersih sebenarnya. Tapi selain manusia ada nyamuk juga sebenarnya yang mengintai. Berarti ini betul-betul nyamuk ini spesies elit. Bentuknya sudah mulai dari asalnya dari jauh. Dari Afrika, luar negeri bro. Berarti ini bule. Kemudian suka tempat yang bersih. Ternyata dia sebenarnya higienis. Higienis sebenarnya dia. Karena mulai dari luar negeri, kemudian tempatnya yang bersih. Bajunya cantik, bercorak lagi. Nggak polos. Keempat aktif di bagian jam-jam tertentu. Dia pilih-pilih waktu. Luar biasa nih nyamuk. Luar biasa memang. Nah, tadi kan sudah kita informasikan ke masyarakat tentang ciri-ciri dari nyamuknya itu. Iya. Nah, mungkin masyarakat juga perlu tahu nih informasinya bro tentang bagaimana ciri khas dari penyakit demam berdarah ini. Gejalanya. Sebenarnya kan orang-orang itu sudah lumrah sebenarnya bang gejalanya ini karena sudah sering dirasakan di masyarakat. Tapi perlu kita membedakan yang mana gejalanya demam berdarah, yang mana penyakit biasa. Contohnya itu demam tinggi bang. Demam tinggi. Iya. Kemudian merasa sakit kepala, nyeri sendi, otot, muncul bintik-bintik merah pada permukaan kulit itu kan. Itu yang paling banyak sebenarnya. Yang paling ciri khas itu yang itu bintik-bintik merahnya. Iya. Berarti itu yang bintik-bintik merah itu bisa terjadi karena pelibaran pembuluh darah kan.
biasanya kalau di rumah sakit tuh di puskesmas itu biasa dapat dilakukan repelit ya. Tes rempelit. Repelit. Dia diperiksa dengan darahnya bagi dua. Iya, bagi dua. Biasanya juga ada yang merasa mual, ada yang muntah. Kemudian itu ada juga yang tahap pendarahan itu, iya. Ya kan? Kadang-kadang ada yang mimisan, kemudian gusi berdarah, kemudian muntah. Dan berdarah. Ini sudah masuk ke yang sudah agak parah ini, sudah terlanjur ya. Iya. Karena yang perlu diketahui sama masyarakat, yang sampai dia cuma hanya tinggal di rumah tanpa pengobatan yang lanjut, bisa jadi sangat fatal, Bang. Apalagi sudah masuk gejala seperti tadi yang sudah ada muntah darah dan berak darah juga sudah masuk stadium lanjut sebenarnya. Harusnya sebenarnya jangan tinggal di rumah. Sebenarnya kalau sudah ciri-ciri itu mengena di tubuh ya setidaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan saja. Ya. Pada saat ada keluarga punya keluhan demam, sudah dikompres kan, sudah diberikan obat penurun panas, tapi belum turun, baiknya periksa ke fasilitas kesehatan. Apalagi demam berdarah ini mempunyai ciri khas dalam hal fase perjalanan penyakitnya. Iya, betul sekali. Istilahnya itu fase kurva. Fase pelana kuda. Betul sekali. Karena dia kayak naik, turun, kemudian naik lagi. Terbagi dalam 3 fase kan? Dia mulai dari di atas kemudian langsung turun, kemudian naik, baru data turun. Pada fase pertama itu biasanya mulai 3 sampai 4 hari pertama, ya kan? Demam tinggi. Biasanya demamnya itu 39 sampai 41 derajat Celcius. Di sini sudah harus sebenarnya waspada ya kan? Keluarga apalagi yang ibu-ibu yang punya anak, mempunyai anaknya mempunyai gejala demam tinggi 3941, segeralah ke fasilitas kesehatan. Kadang-kadang apalagi kalau anak-anak itu kena demam, kadang-kadang step ya kejang. Itu yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Bisa berpengaruh ke otak. Nah, fase pertama itu demam 3941. Iya, betul. Fase kedua ditandai dengan menurunnya demam. Ini di sini yang rata-rata ini fase kritis ini, Bang, sebenarnya. Padahal masyarakat biasanya tahunya ini sudah sembuh ini. Mereka berpikir sudah sembuh, tapi ternyata tidak. Karena fase ini sangat penurunan bisa jadi penurunan ini daya tahan tubuh semakin menurun, kemudian terjadi pelebaran pembuluh darah, ya kan? Katanya kalau tidak segera dilakukan penanganan bisa menyebabkan terjadinya pendarahan yang lebih serius lagi. Yang tadi yang berak darah, muntah darah kan. Fase kritis ini sebenarnya terjadi tidak lebih dari 24 sampai 48 jam. 1 sampai 2 hari. Iya, betul sekali. Kan fase ini 2 hari fase kritisnya kan. Jika ini sudah fase ini terjadi di fasilitas kesehatan kan setidaknya bisa ada penanganannya kan disediakan. Tapi yang berbahaya itu kalau di fase ini tidak mendapatkan pertolongan pertama, bisa jadi ini, Bang, tadinya pendarahan. Mulai dari mimisan dan sebagainya. Ini sebenarnya fase ini yang sangat-sangat krusial karena terkadang masyarakat berpikir bahwa fase ini yang sakit itu dia berpikir bahwa sudah mulai membaik, ternyata itu tidak. Pada situ masa kritisnya, masa kritis seperti itu. Nah, setelah fase kedua itu ada fase ketiga katanya. Fase ketiga, iya. Itu di penyembuhan sebenarnya di sini, Bang. Sudah masuk tahap penyembuhan. Nah, berarti sudah ada daya tahan tubuh, sudah mulai ada kan? Iya. Di mana suhu itu akan kembali naik. Mulai demam lagi. Iya, betul. Tapi ini demamnya sudah demam para mau sembuh, ya kan? Iya, betul sekali. Di fase ini sebenarnya ada pada terjadi perbaikan fungsi tubuh, berhentinya pendarahan dengan berkurangnya bintik-bintik merah. Sudah berkurang. Nafsu makan sudah bagus, kemudian tubuh terasa segar kembali. Lebih segar lagi. Kan biasanya kan fase 1 2 kan fase lemas. Kan fase ketiga ini sudah penyembuhan. Sudah mulai perbaikan. Saya rasa masyarakat perlu pahami semua masalah fase-fase ini karena kenapa? Terkadang yang tinggal di kampung kasihan tahu informasi, kemudian kadang-kadang cuma di kampung itu kan ada kadarnya cuma dikompres. Ternyata dia sudah masuk di fase kritis,
Katanya sudah sembuh. Tapi diamkan di rumah. Dia bahaya. Apalagi kasihan kalau anak-anak, sangat berbahaya karena daya tahan tubuhnya itu masih rendah. Iya. Jadi tetap kami himbau kepada masyarakat, penonton, jika mendapatkan keluarga atau siapapun di rumah yang menderita demam dengan ciri khas punya bintik merah, nah, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Kemudian demamnya sangat tinggi. Apalagi di musim hujan seperti sekarang, ya kan. Terlebih lagi kalau sudah ada kasus-kasus serupa di 10 samping rumah atau kiri kanan rumah tetangga. 400 meter dari rumah sudah ada kasus kejadian demam berdarah sebelumnya. Lebih berhati-hati, waspada lagi. Cuma kadang ini Bang, masyarakat itu berpikir bahwa gejala seperti ini, dia berpikir bahwa ini sudah COVID. Betul sekali. Makanya mereka kadang-kadang malas ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena kenapa? Sudah demam, ke puskesmas, mau dipositifkan. Itu lagi yang selama ini yang jadi pemikiran masyarakat ini yang perlu kita rubah. Kita berikan sosialisasi bahwa yang namanya positif COVID itu kan sudah melalui mekanisme pemeriksaan yang benar. Mulai dari swab sampai ada hasilnya keluar. Tidak semua yang berpenyakit dengan gejala yang sama belum tentu dia positif. Jangan anggapannya masuk demam, lalu anggapannya pasti saya bakal positif nih. Iya betul. Padahal demam itu adalah salah satu ciri khas dari infeksi. Betul kan? Semua karena ya kadang-kadang Bang yang di daerah-daerah itu yang baru mempunyai gadget ini, gadget yang baru bermedsos, dia informasi dapat berita-berita yang salah, ya kan? Iya, karena berita-berita hoax itu yang lebih gampang di-share daripada bermanfaat, ya kan? Daripada yang bermanfaat. Seperti yang berita kita sekarang ini yang sebenarnya seperti ini yang baru bagus ini serta kita yang di-share kan? Di-share, jangan yang berita-berita hoax yang takutnya nanti masuk undang-undang ITE. Tak bisa dipenjara lagi. Nah, itu teman-teman sahabat sehat, sahabat penonton Gogos. Iya. Tadi ciri-ciri dan ciri khas dari gejala demam berdarah. Betul sekali. Fase kuda. Pelana kuda. Fase kuda. Nah, tapi tidak abdul nih, tidak sempurna, Bro, kalau tidak ada pencegahan. Pencegahannya demam berdarah ciri khas nyamuk sudah kita jelaskan. Iya. Ciri penyakitnya sudah jelaskan. Nah, cara mencegahnya. Karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita sudah jelaskan perkenalan sampai ciri-cirinya, Pak. Mudah-mudahan tak sayang. Yang terakhir ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu paling penting itu. Paling penting. Mencegah biayanya murah, tidak sakit. Kalau mengobati sudah sudah pernah terjangkit kan, sudah sakit. Iya. Nah, paling familiar nih, Bro, salah satu pencegahan ini sudah bersebaran di masyarakat, sudah sama dulu ini digaungkan, mulai dari TV, radio, sudah kabar, termasuk di podcast Gogos. Kita sampaikan kembali, kita sampaikan lagi. Tidak henti-hentinya kita menyampaikan kepada masyarakat untuk kebaikan. Nah, ini bisa menjadi informasi bermanfaat dan amal jariah. Betul sekali. Nah, yang pertama, Bro, apa yang harus kita lakukan? Ini ada cara pencegahannya tuh, yang namanya orang kenal dulu, Bang, namanya 4M+. 4M+. Iya, betul sekali. 4M+. Yang pertama menguras, yang kedua menutup, yang ketiga mengubur, yang keempat memantau, yang kelima plusnya menghindari kemungkinan tergigit nyamuk. Itu. Nanti kita jelaskan cara-caranya, ada poin-poinnya lagi. Yang pertama dulu, Bro. Yang pertama itu menguras. Menguras air mata. Jangan. Menguras disemprot. Menguras air mata itu urusan pribadi sebenarnya. Filmnya ini di sini. Emosi. Urusan jantan dan betina lagi. Ya habis-habisnya kalau kita ini bahas. Kalau itu dibahas, aduh. Berarti bukan menguras emosi, bukan menguras air mata, bukan menguras dompet. Bukan juga. Tapi menguras air yang menggenang di pinggir-pinggir rumah yang tidak bermanfaat. Terutama itu mempunyai wadah. Wadahnya itu yang menguras bak penampungan.
kita kuras minimal sampai satu kali seminggu ya. Iya betul. Satu kali seminggu. Setidaknya ya yang efek satu kali seminggu lah paling lama kan. Ya. Alhamdulillah kalau bisa tiap hari kan, kalau tidak buang-buang. Tapi gini kan kadang-kadang anggapannya masyarakat itu cuma dikuras doang, padahal seharusnya kan disikat karena kadang-kadang larvanya atau jentik nyamuknya itu masih menempel di dalam. Apalagi kita pakai yang masih yang semen itu, ya, gentong. Kan biasanya lumutnya tinggal sama jentik, jadi harus kita terkadang juga ini Bang, orang tua kita di kampung itu kadang-kadang jangan pakai kuras karena masih banyak airnya. Orang-orang tua dulu begitu. Karena kenapa? Mubasir katanya buang airnya, apalagi kalau ditada dari air hujan. Lama-lama ditada baru. Tada ini pul ini baru mau dibuang. Aduh, mubasir katanya. Nah, salah satu cara agar tidak mubasir itu kan agar tidak terbuang-buang kita lakukan penutup apa ya? Apanya tuh? Tutup. Ya ditutup. Sudah masuk. Sudah dipakai misalnya ember itu sudah dipakai mandi sisanya sebagainya. Masih ada sisanya ditutup. Supaya jadi nyamuk itu tidak masuk. Jadi kalau ibu-ibu beli ember di pasar atau di mana ya usahakan yang ada penutupnya ya kan. Kemudian ini Bang, di pas bunga itu, di pot-pot bunga. Apalagi sekarang saya lihat masyarakat di masa pandemi ini bunga semakin berkembang. Lagi musim-musim bunga ini. Ya kan? Mana mau itu bunga di pinggir sawah nanti. Dulu bunga yang selama ini cuma jadi tanaman liar, ternyata sekarang jadi hiasan semua. Bernilai tinggi malah. Saya heran juga itu. Saya lihat juga teman-teman itu kadang-kadang ke kantor, pulang kantor singgah cari bunga di pinggir jalan. Cari bunga. Meskipun tidak ada, dipikir dulu bunga itu tidak ada manfaatnya sebenarnya. Sekarang sudah jadi hiasan semua. Mendingan ditanam herbal saja. Iya. Ya kan? Tapi itu potnya harus diperhatikan Bang, karena ada air menampung situ. Itu yang perlu juga bersihkan juga. Jadi yang pertama tadi kuras penampungan air. Iya. Yang kedua tadi kita sempat singgung menutup. Semua wadah agar nyamuk tidak masuk bertelur, ya kan? Saya harap semua masyarakat yang membeli tempat atau wadah air untuk penampungan setidaknya ada penutupnya. Ditukar lagi ini teman-teman. Kalau bisa ada penampungan air yang besar, kemudian ditutup, bikinkan kerang. Supaya itu tidak dibuka kembali penutupnya. Jadi cukup di kerang saja kan? Itu sebenarnya lebih efektif dan tidak memberikan kesempatan kepada nyamuk untuk kembang biak di situ. Kan? Sudah cantik tepatnya tapi tidak sesuai standar kesehatan kan enggak? Iya. Juga kan. Nah, pertama tadi sudah menguras, menguras kedua menutup. Ketiga apa lagi bro? Mengubur. Iya. Mengubur masa lalu. Oh jangan. Masa lalu hanya kenangan. Hanya bisa dikenang. Iya. Sebenarnya masa lalu tidak bisa untuk dilupakan, hanya bisa untuk dikenang. Begitu. Menurut pakar saya dapatkan. Pakar cinta. Juga. Bukan mengubur masa lalu, tapi mengubur semua tempat-tempat yang tidak bermanfaat, yang bisa menampung air. Contohnya tempat air gelas, kemudian bang bekas, kaleng, botol-botol yang tidak bermanfaat yang bisa menampung air bersih. Tapi sekarang kan sudah masa di mana semua bisa bernilai uang. Iya. Jadi kalau misalnya tidak bisa dipergunakan, baiknya hilang saja lah dijual. Kan betul sekali, bisa bernilai uang dan bisa kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya barang-barangnya itu maksudnya tidak bisa dijual kembali, ya itu kembali lagi tadi dikubur. Tidak menampung air untuk tempat itu tadi nyamuk betinnya bertelur. 3 sudah tadi kan, pertama menguras, menutup, mengubur, keempat memantau. Penjelasannya bro? Begini, semua wadah air itu sebenarnya perlu kita pantau. Terutama itu di air mandi kita harus dipantau. Kalau sudah ada larva-larvanya itu, perlu kita curigai juga. Atau kalau perlu kita kuras. Air sampai bersih. Kembali ke poin kedua tadi kan, pertama tadi menguras. Karena kenapa? Karena sudah ada muncul 1 minggu, biarpun bukan 1 minggu, kalau sudah muncul itu jentik-jentiknya itu larvanya, ya tidaknya kuras. Kadang-kadang pengalaman saya begitu bro, kadang-kadang sudah
bersihkan berapa hari muncul lagi larvanya kan. Artinya sudah ada tanda-tanda bahwa di sekitar kita sudah banyak nyamuk. Betul kan sekali. Sudah banyak nyamuk. Mantau yang ke plusnya bro. Ini apa namanya yang sering terjadi sama kita sebenarnya. Pulang kantor langsung gantung baju di belakang pintu. Kebiasaan kita ini. Kebiasaan. Apalagi anak kos kan. Kamu lelaki. Sudah. Copot gantung tidur. Apalagi di pagi dan sore hari. Pulang kantor sudah nyamuk menggigit di sore hari, gantung baju di belakang pintu. Aduh, semakin besar kemungkinan tuh. Besar kemungkinan. Jadi pernah menghindari kemungkinan tergigit nyamuk, ya kan? Nah, poin-poin dari kemungkinan ini memang caranya supaya bisa kita terhindar dari poin ini bro. Poin yang mana? Yang plus ini? Yang plus ini kan ada caranya supaya kita nah masyarakat butuh penjelasan nih bro. Iya. Bagaimana penjabarannya dari plusnya ini, plusnya begitu. Apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ini usahakan tidak menggantung baju di belakang pintu. Ya, usahakan kalau memang mau dicuci ya langsung saja dicuci saja saja kan, rendam dan sebagainya. Atau ini pelihara ikan untuk membantu membasmi jentik-jentiknya. Iya. Selain untuk ikannya dimakan, bisa juga menjaga kita. Iya. Multifungsi sebenarnya. Multifungsi. Kemudian taburkan bubuk abate. Sebenarnya ini banyak kadang-kadang diberikan gratis oleh teman-teman kesehatan dari puskesmas. Biasanya kalau ke tiap ini dusun. Biasanya kalau musim-musim begini biasanya ada pengadaan, petugas-petugas turun langsung bagikan warga masing-masing. Dan itu menanam tanaman pengusir nyamuk. Ya ini kembali tadi daripada kita tanam bunga-bunga yang tidak jelas, mendingan tanam yang tidak suka nyamuk. Salah satunya serai. Selain juga gunanya untuk ayam, kok dipakai. Ayam mantap itu. Plekko. Iya. Bisa juga untuk mengusir nyamuk. Iya betul sekali karena ada lagi baunya bang. Salah satu tanaman yang tidak disukai nyamuk itu tadi serai kan, jeruk kan, sama daun apa lagi satu itu warna ungu itu apa itu? Lavender. Kalau cemangi tidak masuk bang ya? Cemangi kemungkinan bisa masuk karena saya kira campurannya cemangi, serai, kasih ayam. Kembali lagi ke ayam, lapar lagi saya. Nah selanjutnya bro, yaitu memasang kawat anti nyamuk. Iya betul. Ya kan? Di jendela atau di pintu. Biasanya di dalam ini sudah pada aman, tapi nyamuk kan bisa saja keluar dari luar masuk. Sebenarnya ada beberapa kawat bang. Kadang-kadang juga ada masyarakat memasang bukan dia hanya untuk menghalangi tikus masuk di rumahnya. Cuma kawat. Jadi alangkah baiknya kawat yang kecil memang ada memang khusus untuk nyamuk ya kan. Nyamuk supaya selain tikus tidak masuk, nyamuk juga tidak masuk. Ini sekali pakai banyak gunanya kan. Sekali melangkah 2-3 terlampaui. Ya. Melangkah atau mendayung? Mendayung bro. Bisa jadi. Melangkah di laut nggak bisa. Oh iya, mendayung karena kita di laut. Sekali menyelam minum air. Nah, salah satu itu. Masuk juga itu menggunakan lotion, anti nyamuk. Bisa juga obat nyamuk tapi tidak disarankan menggunakan obat nyamuk. Ini ada juga bang menggunakan kelambu. Itu. Sama sekarang saya sudah mulai jarang lihat itu orang pakai kelambu. Oh di sini belum tidak akan bagian bang ya seperti itu. Kelambu pernah sih belum pernah tapi saya pernah lihat itu katanya ada biasanya pembagian kelambu nyamuk kan. Iya karena ada beberapa yang saya lihat termasuk di Papua sana kena. Pandemi kan. Iya di Papua sana kan ternyata DBD itu atau malaria di sana sangat tinggi, makanya pembagiannya itu memang dikasihkan ke masyarakat kelambu. Kelambunya dia bentuknya mana? Kelambu biasa? Kelambu untuk nyamuk memang. Terus memang saya tidak tahu ada labelnya Kementerian Kesehatan di situ. Kemudian dalam satu rumah itu biasanya dikasih 2-3 kelambu. Iya. Karena biasanya sudah jarang kalau di kota-kota besar karena sudah
udah pada mungkin anggapnya itu gengsi kan, padahal kelambu itu kan sekarang sudah banyak macam modelnya kan. Masyarakat sebenarnya sudah menyingkirkan, apalagi yang di perkotaan itu kan, dia berpikir bahwa kelambu itu sudah orang-orang kampung kan, orang-orang kampung. Tapi ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Padahal enak loh, saya kalau di kampung halaman itu masih pakai kelambu. Iya, saya juga kalau di rumah di kampung pakai kelambu. Lebih lebih aman, saya merasa lebih nyenyak tidur mana kalau pakai kelambu ya kan, tidak ada bunyi-bunyi nyamuk di telinga. cukup selama ini bunyi-bunyi sidia yang mengganggu. Lain lagi tambah lagi dengan bunyi nyamuk tambah parah. Selain berpikir masa yang kadang-kadang yang bunyi di telinga itu, ada juga nyamuk yang tambah parah. Kiri kanan yang sudah mengadu. Oke, itu barangkali sahabat sehat sudah perbincangan kita sudah berapa menit? Sudah 30 menit barangkali ini, Bro. Sudah setengah jam. Setengah jam mana. Terima kasih buat sahabat sehat di acara Gogos ini masih setia menonton sampai akhir. Ya. Silakan berikan masukan, saran jika ada hal-hal tertentu, ada hal-hal spesifik kesehatan yang ingin kita bahas bersama, Bro. Betul. Nah, kita bisa gosip-gosipkan. Di sini beda tempatnya, biasanya di gosip-gosip yang negatif itu cari di tempat lain. Kalau di sini gosip-gosip tentang hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat. Gosip-gosip kesehatan. Oke, terima kasih, Bro. Sekali lagi telah kembali menemani saya di podcast kedua kali ini. Semoga saja apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi masyarakat banyak di luar sana. Terima kasih. Ada pesan-pesan terakhir, Bro? Yang ingin disampaikan? Saya rasa masalah COVID atau apa? Ini COVID lagi kayaknya. COVID lagi ya. Karena kenapa? Saya himbau kepada seluruh masyarakat, kalau misalnya masyarakat maupun mulai dari tenaga kesehatan, pelayan publik, masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Iya, kalau memang memungkinkan dan terjadwal, kemudian ada kesempatan, saya himbau untuk tetap ikut vaksin. Datang ki. Dan kemungkinan untuk masyarakat nanti dikembalikan ke masing-masing wilayah, Paskes. Puskesmas Pandeglang ini kita kan 4 desa kan? Iya, 4 desa. Saya harap masyarakat bisa datang ke sini untuk vaksin, karena vaksin ini untuk kita semua. Permasalahan kita bersama, kita bersama. Saya rasa ini yang terbaik yang diberikan kepada pemerintah, selain gratis dan juga bermanfaat untuk kita semua. Pandemi ini bisa berakhir jika kita bisa bekerja sama. Betul sekali. Saling merangkul, saling membahu-membahu untuk kebaikan kita bersama. Tidak kenal maka tidak kebal. Betul sekali. Jangan lupa follow IG kami di bawah sini. IG kami follow. Dan lupa pula subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya. Dan tunggu supaya info tentang Gogos yang minggu depan atau berikutnya Anda bisa ketahui bersama. Kita ketemu lagi di acara Gogos minggu depan. Oke, terima kasih. Kita ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.